Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata seseorang yang memakan sesajen di tempat keramat, pemirsa. Namun sebelum ke ceritanya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kami masih berada di perbukitan, pemirsa. Jalanannya pun menanjak, pemirsa nih. Pemirsa, 3 hari yang lalu kami bertemu dengan Parjo. Parjo itu adalah pekerjaannya selain kerja serabutan, beliau itu sering mencari madu ke hutan-hutan atau ke gunung-gunung, pemirsa. Dan biasanya Parjo kalau mencari madu tersebut dengan kawannya yang bernama Mus. Parjo usianya sekitar 43 tahun, sementara Mus masih bujangan berusia 24 tahun. Nah pemirsa, jadi setiap hari setiap akan melakukan atau mencari madu ke hutan atau ke gunung, Parjo itu pasti mengajak Mus, karena Mus selain pintar naik atau selain pintar mencari atau mengambil madunya dari sarang tawon tersebut, makanya Parjo selalu mengajak Mus. Dan kejadiannya pemirsa sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi Kang Parjo itu menceritakannya kepada kami tentang hal mistis yang dialaminya selama di tempat keramat atau di makam tua saat mencari madu. Pendapatan kadang mereka sekali mencari madu itu kadang mendapatkan 1 kilo atau 2 kilo dan hasilnya dibagi rata, pemirsa. Karena mereka bersama-sama berjuang mencari madu tersebut dengan berbagai resiko yang harus dihadapi mereka. Kadang-kadang mereka atau kadang-kadang Mus itu jatuh dari pohon saat menaiki atau mengambil madunya karena rantingnya kecil. Kadang-kadang Mus dan Parjo disengat dengan tawon yang mereka ambil madunya. Pada suatu hari Parjo kedatangan temannya sama-sama pencari madu ke hutan, dan temannya itu mengatakan atau mengabarkan kalau di salah satu hutan keramat atau ada makam keramat, katanya ada sarang tawon yang madunya sudah sangat banyak. Namun si temannya tersebut tidak berani untuk mengambil karena selain pohonnya tinggi, juga temannya tersebut takut karena di bawah pohon tersebut ada makam keramatnya, pemirsa, entah makam siapa, dan letaknya berada di kaki gunung. Mendengar itu Parjo pun tidak bisa menjawab mengiyakan, pemirsa, karena semua tergantung Mus, pemirsa, sahabatnya itu. Dan saat itu Mus tidak ada, lagi ada kepergian. Jadi Parjo itu menunggu bagaimana keputusan Mus, mau diambil atau tidaknya madu yang ada di tempat hutan keramat dan makam keramat tersebut. Jadi Parjo hanya mengiyakan kepada temannya, insya Allah katanya nanti akan dilihat kalau Musnya sudah siap atau sanggup mengambil madu tersebut. Karena sebenarnya Parjo tidak bisa naik, apalagi pohonnya yang tinggi seperti itu. Jadi pencarian Parjo mencari madu itu semua tergantung Mus, sahabatnya itu, pemirsa. Jadi semuanya tergantung Mus. Kalau Mus sanggup, pasti Parjo pun berangkat mengambil atau mencari madu. Nah singkat cerita, akhirnya Parjo pun bertemu dengan Mus, dan Parjo menceritakan kalau ada temannya yang mengatakan kalau di daerah
atau di tempat di hutan keramat ada madu yang sangat besar. Lalu Mus pun sangat senang sekali, seperti bersemangat sekali. Sementara Parjo sangat takut karena tempat itu adalah tempat keramat, namun Mus kekeh akan berangkat mencari atau mengambil madu di tempat keramat tersebut. Atas desakan Mus, akhirnya Parjo pun mengiyakan dan akhirnya mereka pun berangkat ke lokasi di mana sarang madu itu berada, dan mereka pun berjalan menyelusuri hutan dan sampailah mereka ke kaki gunung. Di salah satu gunung, pemirsa, kami mohon maaf tidak bisa kami sebutkan lokasi tepatnya, pemirsa, karena ini privasi. Karena di tempat keramat tersebut atau makam keramat tersebut adalah hal tempat pemujaan. Nah pemirsa, 1 jam kemudian Parjo dan Mus pun sampai ke lokasi yang dituju, di mana di situ ada salah satu makam keramat, pemirsa. Dan juga tempat itu atau lokasi tersebut adalah lokasi keramat menurut sumber atau menurut warga sekitar. Jadi mereka pun sampai ke lokasi tersebut. Lalu Parjo awalnya mewanti-wanti dulu sama Mus, katanya kalau memang tidak sanggup untuk menaiki pohonnya jangan dilakukan atau jangan diambil, kecuali kalau Parjo sanggup menaiki pohon tersebut. Dan pemirsa, di bawah pohon tersebut ada makam juga, pemirsa, ada makam keramat, dan di situ Parjo melihat ada sesajen, pemirsa. Parjo melihat ada sesajen, begitupun Mus melihat, dan Mus sempat tertawa karena melihat sesajen. Dan Mus berkata zaman sekarang masih ada yang melakukan hal seperti itu atau hal mistis atau pemberian sesajen. Dan lalu Mus pun, pemirsa, bersiap-siap untuk menaiki pohon yang sangat tinggi sekali, pemirsa, untuk mengambil madu, karena sarang madunya berada di sekitaran pohon di atas, hampir di pucuk pohon tersebut. Dan Mus pun menaiki dan mengambil madu tersebut, pemirsa. Jadi hampir memakan waktu 1 jam karena naiknya juga lama dan juga mengusir tawon yang hinggap di sarang madunya tersebut sangat banyak sekali, pemirsa. Dan akhirnya beberapa saat kemudian madu pun sudah turun, sudah berhasil diambil oleh Mus. Lalu mereka pun duduk-duduk dulu di bawah di sekitaran makam keramat tersebut. Parjo merasakan hal yang sangat menyeramkan sekali, pemirsa, yang dirasakan Parjo. Nah saat itu Parjo dan Mus lupa membawa makanan dan juga minum, lupa membawa air minum. Di situ Mus melihat sesajen dan lalu Mus mengambil buah kelapa atau buah daogan yang ada di sesajen tersebut. Parjo melarang Mus untuk meminum air daogan tersebut, namun Mus karena kehausan, katanya daripada mati di hutan lebih baik meminum daogan sesajen tersebut. Namun Parjo berusaha untuk melarang Mus untuk tidak meminum buah kelapa atau daogan tersebut dari sesajen, namun Mus bersikeras untuk meminumnya dan membuka atau mengupas si buah kelapa tersebut. Lalu Mus meminumnya, pemirsa. Di situ Parjo merasakan khawatir karena begitu nekatnya, karena kehausan Mus meminum daogan dari sesajen tersebut. Di sesajen itu ada 2 batang rokok gudang garam merah, pemirsa. Dan Mus pun setelah meminum air daogan itu lalu menyulut rokok yang ada di sesajen. Awalnya Parjo pun melarang, hampir memarahi,
Mus tidak menggubris dan langsung menghisap rokok dari sesajen tersebut. Nah, singkat cerita mereka pun pemirsa turun dari hutan tersebut untuk pulang karena waktu sudah sore. Mereka pun berdua turun dengan membawa hasil yang cukup lumayan banyak, hasil madu yang sangat kental dan juga sangat bagus. Sesampainya di rumah, akhirnya Mus dan Parjo memproses si madu tersebut, membersihkan si madu tersebut dan membagi dua atau membagi jatah sama rata buat Parjo sendiri dan juga buat Mus. Hampir mendapatkan 5 botol madu pemirsa. Dan setelah itu Mus dan Parjo menjual madunya dan alhamdulillah banyak yang membeli atau yang membutuhkan madu karena memang kualitas madu dari hutan, madu asli itu sangatlah bagus buat kesehatan, dan madu yang mereka dapat pun laku tanpa sisa pemirsa. Dan di malam harinya, sampailah ke malam hari pemirsa, dan ini yang menceritakan adalah orang tuanya Mus. Sekitar jam 1 dini hari pemirsa, orang tuanya mengatakan tiba-tiba saat Mus tertidur, Mus berteriak-teriak. Otomatis ibunya Mus dan bapaknya sangat kaget dan melihat ke kamar di mana Mus tidur, dan ternyata Mus seperti sedang kejang-kejang pemirsa. Nah, saat itu juga di luar orang tuanya Mus mendengar yang mengetuk pintu jendela sangat kencang sekali pemirsa, sangat keras sekali. Orang tuanya Mus sangat kaget, sangat cemas dan sangat takut apa yang sedang terjadi, karena melihat Mus meronta-ronta kejang-kejang seperti sedang kesurupan pemirsa, dan berkata-kata yang sangat tidak masuk di akal. Melihat kejadian itu, akhirnya bapaknya Mus mencari orang pintar. Namun setelah diobati, Mus tetap tidak juga bisa disadarkan atau tidak sadar pemirsa. Dan singkat cerita ternyata pemirsa, Mus itu seperti orang gila atau seperti orang linglung pemirsa. Hari demi hari, waktu demi waktu, bulan dan tahun pun berganti, Mus tidak bisa disembuhkan pemirsa. Mengalami seperti orang depresi pemirsa, padahal Mus masih muda, masih belum banyak pikiran. Tidak mungkin Mus mengalami depresi pemirsa. Jadi Parjo berpikiran mungkin Mus terjadi seperti itu karena akibat memakan buah kelapa muda dan juga rokok yang ada di sesajen saat di tempat keramat beberapa tahun yang lalu. Parjo sangat khawatir dan Parjo merasakan sangat bersalah sekali mengingat hal yang dulu terjadi saat Mus memakan atau meminum air dawegan dan merokok yang ada di sesajen waktu mengambil madu di hutan atau di tempat terlarang atau tempat angker pemirsa. Parjo pun terus berusaha atau membantu orang tuanya Mus untuk kesembuhan Mus. Namun ternyata mungkin Tuhan berkehendak lain, Mus menjadi depresi atau seperti orang gila, dan beberapa tahun kemudian Mus meninggal dunia pemirsa. Parjo dan orang tuanya Mus sangat terpukul sekali dengan kenyataan dan kejadian itu yang menimpa Mus, dan Parjo pun merasa sangat bersalah, sangat iba melihat atau dengan nasib yang dialami Mus. Nah pemirsa, itulah cerita yang diceritakan, kisah nyata yang diceritakan Parjo tentang sahabatnya yang bernama Mus yang mengalami hal semacam itu dan memakan buah kelapa muda dan juga merokok sesajen yang ada di salah satu makam keramat yang berada di hutan terlarang.
Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisahnya. Jangan lupa ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang, karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Dan saya doakan siapapun yang mendukung channel kami doakan sehat selalu, murah rezekinya, dan panjang umurnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa lagi. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.